Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di ruang belajar kami, tempat mahasiswa belajar menjadi pendidik, siswa menjadi mitra berpikir yang hebat, dan belajar tak sekedar membaca tetapi juga meresapi. Saya Ripatil Memudah, dan di video ini saya akan mengajak Anda menyelami proses praktik mengajar kami yang tak hanya mengasah kemampuan, tetapi juga menumbuhkan empati dan pemahaman terhadap isu yang sangat penting bagi remaja di masa kini, yaitu isu mengenai kesehatan mental. Di video ini, saya akan memaparkan bagaimana sebuah modul pembelajaran tentang teks anekdot dapat menjelma menjadi pengalaman belajar yang bermakna. Tak hanya teori, Anda juga akan melihat bagaimana siswa terlibat aktif dalam diskusi, analisis, juga refleksi. Tentu, semua ini kami bingkai dengan pendekatan yang menyenangkan dan penuh empati. Sebelum saya memaparkan modul ajar yang telah kami rancang dan praktikkan, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan para anggota kelompok yang menjadi kreator di balik modul ini. Kami adalah kelompok 6 dari kelas 2A dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kami terdiri dari 5 orang mahasiswa yang berperan aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan pembelajaran, yakni Al-Ghifari Hafiz Martin dengan NIM 2409059 sebagai penanggung jawab media dan editing. Kemudian Muhammad Muzaki dengan NIM 2411459 sebagai guru, Nabila Katrunada 2408096 yang bertanggung jawab membuat evaluasi, Rifa Siti Fatimah dengan NIM 2408546 yang bertanggung jawab sebagai media dan dokumentasi. Lalu saya sendiri, Ripatil Memudah dengan NIM 2405527 yang akan berperan sebagai narator. Dengan kolaborasi dan semangat belajar kami merancang modul dengan materi yang diajarkan adalah teks anekdot dengan tema isu kesehatan mental di kalangan remaja yang akan segera saya jelaskan di bagian selanjutnya. Ini kami peruntukkan bagi siswa SMA dan SMK kelas 10 fase E dengan tema yang diangkat adalah isu kesehatan mental di kalangan remaja. Bagian pertama dari modul ini adalah informasi umum yang memuat beberapa komponen, yaitu yang pertama identitas modul. Identitas modul terdiri dari nama penyusun. Modul ini disusun oleh anggota kelompok 6 dengan nama-nama yang telah saya sebutkan sebelumnya. Lalu institusi yang kami datangi adalah SMA Negeri 2 Lembang. Tahun penyusunan modul ini adalah tahun 2025 dan jenjang yang diambil adalah sekolah menengah atas. Kami telah mengajar di kelas 10 dengan alokasi waktu adalah 2 jam pelajaran dan total waktu yang terpakai yaitu 90 menit. Pada bagian informasi umum pula, terdapat komponen kompetensi awal yang mencakup fase capaian pembelajaran dan capaian pembelajaran yang sudah kami sesuaikan, serta terdapat pula kompetensi awal. Kemudian terdapat komponen pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, yang dimana targetnya adalah siswa tipikal yang tidak memiliki hambatan membaca, dan jumlah peserta didik yang kami ajar adalah 25 siswa dari total keseluruhan siswa adalah 35. Kemudian model ajar yang kami gunakan adalah DRTA untuk pembelajaran membaca dengan menggunakan teknik SQ3R dan model VTS untuk pembelajaran memirsa. Untuk yang selanjutnya adalah bagian komponen inti. Ini mencakup tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kemudian kegiatan pembelajaran yang langkah-langkahnya akan saya jelaskan pada akhir video. Lalu terdapat pula asesmen. Asesmen yang kami gunakan adalah asesmen formatif yang dilakukan setelah selesai pembelajaran dan juga penilaian individu yang dilakukan dengan mengisi refleksi diri bagi siswa. Untuk langkah-langkah pembelajaran dimulai dengan kegiatan pendahuluan yang mencakup salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana nih kabarnya sekarang? Sehat? Pada makan dong. Yang ini apa bu? Yang belum makan ke belakang dulu aja. Baiknya berdoa terlebih dahulu supaya menyerah. Berdoa dalam hati mulai. Ngecek kehadiran, pemberian motivasi oleh guru, ngecek kehadiran. Saya mau kenal nih satu-satu ya. Kehadiran,
pemberian motivasi oleh guru, ngecek kehadiran, pemberian motivasi oleh guru, ngecek kehadiran, pemberian motivasi oleh guru, ngecek kehadiran, pemberian motivasi Untuk pembelajaran hari ini, kehadiran. saya akan membagi kelompok pada teman-teman, nantinya untuk menganalisis tentang itu dan isu kesehatan mental. Juga nanti teman-teman akan menyimak video pelajaran dan Bapak akan memberikan kalian KPD untuk dikerjakan. Nah, Kemudian, untuk kegiatan inti, guru akan memulai dengan mengajukan pertanyaan pemantik agar dapat merangsang pemahaman awal siswa. teman-teman pernah tahu nggak sih atau pernah dengar tentang isu kesehatan mental di kalangan remaja? Nah, Apa tuh? untuk kemarin ada yang ngomong saya Kenapa? Kesehatan mental itu ya seperti ini ya gambar kesehatan mental itu. Biasanya karena tekanan atau ya di luar kemampuan diri kita gitu, dan kita tidak mengontrolnya. Gangguan kesehatan mental juga bisa semakin menjadi ketika pikiran kita negatif gitu. Ketika pikiran kita positif, misalkan banyak cewek yang masih mau sama aku. Kalau pikiran negatif misalkan aku banyak kurang, aku banyak ini, wah semakin menjadi gitu. Pengalaman gitu. Dia putus, cewek putus, terus habis putus itu depresi. Kalian tahu yang kayak anak usia lagi. Nah, tadi yang kayak itu terus potong rambut, terus banting kopi, potong kepala. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi benar-benar harus positive thinking apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi. Nah, sini ada yang ingin cerita. Dilanjut dengan kegiatan memirsa media visual. Di sini guru akan menampilkan gambar mengenai gangguan kesehatan mental dan murid memirsa gambar tersebut. Setelah memirsa, guru mengajak siswa untuk mendiskusikan hasil memirsa gambar dan dikaitkan dengan pengalaman individu siswa. Nah, sebelum dibagi kelompok nih, kalian tahu gak sih? Ini dari luar gambar di sini. Ada yang tahu nggak? Ini teh kenapa? Bullying, depresi. Kenapa depresi ini sedang? Banyak tugas. Menurun. Nah, sebenarnya di sini ada dua contoh dari gangguan kesehatan mental yang satu benar yang dibully. Di kalangan remaja itu biasa ada kemudian ya, biasa tapi diusahakan tidak ada yang seperti ini ya. Saya hadir di kelas ini teman-teman itu kepala gue. Dan yang kedua, nah ini mah depresi gitu. Depresi gara-gara misalkan orang tua, ini ranking satu, kamu ranking satu. Itu di luar di luar rumah. Kamu ranking satu ngelawan rumah misalkan. Jadi kan dia berhubungan dengan keluarga bisa ada teman, makanya ya depresi banget ini. Ini jahat banget. Nah, sini ada yang ingin cerita gak pengalaman kesehatan? Agus katanya mau. Agus. Kuat. Siapa yang ingin ada berdiskusi gitu? Atau yang kamu dari rumah misalkan solusinya nanti sama teman-teman juga atau nyari teman orang lain. Ingat cerita kalian bagaimana sebagai anak-anak SMA sekarang itu bagaimana kehidupannya ada apa aja sih memang karena nah sini ada yang ingin cerita gak pengalaman kesehatan? Agus katanya mau. Agus. Selanjutnya adalah pembagian kelompok. Guru akan membagikan kelompok dan siswa langsung duduk menyesuaikan dengan anggota kelompoknya. Baik, sekarang saya langsung bagi kelompok saja. Hitung 1 sampai 5 saja. Baik, ya teman-teman, kita minta teman-teman duduk bersama. Setelah berkelompok, selanjutnya adalah kegiatan menganalisis teks anekdot.
Di sini guru akan membimbing siswa untuk membuat prediksi awal dari judul teks tanpa membaca teks terlebih dahulu. Setelah itu, siswa diarahkan untuk membaca teks dengan mendalam dan menyesuaikan kesesuaian isi teks dengan prediksi awal yang telah dibuat sebelumnya. Mulai nih, baca teks anekdot dari buku 2. Nih, masalah mental ada tapi ada teman-teman punya prediksi awal nggak nantinya sampai nantinya teks anekdotnya isinya bakal seperti apa? Langsung dulu. Ayo benar. Ayo benar. Bentar lagi. 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 Namanya orang. Pokoknya sangat bagus gitu ya, teman-teman. Sudah lumayan sering teman-teman tadi kan ada yang psikolog ya, ada yang cara ada solusi ya. Nah, untuk membuktikan Bapak ada teksnya nih, silakan teman-teman membaca. Teman-teman jangan membaca yang terlebih dahulu ya, dan sesuaikan dengan prediksi awal dari teman-teman. Baik, untuk membacanya cukupkan dulu ya. Coba. Jadi teman-teman ada yang ingin menyimpulkan nggak dari yang sudah dibaca dan prediksi awal yang tadi teman-teman? Kita isinya seperti apa? Bisa sekarang. Jangan stres. Bisa. Sedikit stres. Sedikit ada psikolog. Psikolog ada stres karena ada lagi? Lagi sih. Ibu dorong sudah. Ya kanan ya. Nah, ada lagi? Ya. Jadi saat kita stres itu jangan dipendam sendirian. Kita bisa cari orang lain untuk bertukar cerita supaya tidak stres sendiri. Setelah membaca teks, dilanjut dengan memirsa media audiovisual mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental. Untuk semakin memahami ada video pembelajaran, silakan teman-teman menyimak dan mencatat hal pastinya juga menselaraskan sama teks anekdot. Selanjutnya adalah pembagian kelompok. Guru akan membagikan kelompok dan siswa langsung duduk menyesuaikan dengan anggota kelompoknya. Selanjutnya adalah pembagian. Dari video tadi, apa aja jenis-jenis kesehatan mental yang udah dibahas? Gangguan makan, Tadi yang dimaksud dengan gangguan makan seperti apa? Jadi cuma nih. makan, terus tidak apa juga apa ada kemudian Kalau pikiran tadi pikiran ada lagi? Ya, bentar ya. Dan ada yang ingin bukan dulu dari tadi mulai prediksi awalnya tentang dulu terus setelah membaca teks anekdot terus menyimak video tersebut ada yang ingin bukan seperti apa? Bicara Jadi menurut saya kesehatan mental adalah kondisi mental seseorang di mana
Kondisi mental seseorang gimana? Dia itu merasa ada sedih, emosi, dan juga tidak stabil. Macam-macam kesehatan, macam-macam gangguan mental, itu seperti yang disebutkan tadi, Raisa. Ada makan tidak teratur, depresi, PTSD, bipolar, dan lainnya. Kesehatan mental ini harus terus dijaga, karena apabila kita tidak mencari solusinya atau kita hanya diam saja, maka ini dampaknya akan berbahaya pada diri kita. Bisa jadi gila. Maka dari itu solusinya yaitu dengan seperti yang membaca di pesan itu tadi. Jadi kita itu harus berani bercerita, jangan dipendam supaya tidak. Nah, ini kok. Betul sekali. Jadi ibu kita jangan merasa sendiri kita memahami itu. Ada teman, ada keluarga, teman siapapun sama juga untuk kita bisa. Sebelum ke kegiatan selanjutnya, guru melakukan ice breaking terlebih dahulu untuk kembali membangun suasana dan semangat kelas. Tapi sebelum bisa ini kita serang dulu, kita serang dulu, berdiri dulu. Dari depan, ayo, terus teman-teman, Setelah itu adalah kegiatan mengerjakan LKPD dengan menggunakan teknik membaca SQ3R. Di sini guru akan membimbing siswa selama proses pengerjaan LKPD. Saya akan memberikan LKPD pada teman-teman. LKPD ini menggunakan teknik SQ3R. SQ3R itu adalah survei. Survei adalah prediksi awal teman-teman mengenai judulnya yang tadi dilakukan. Yang kedua adalah question, itu pertanyaan, ya bukan pertanyaan. Yang ketiga ada membaca untuk menjawab pertanyaan dari sebelumnya. Yang keempat ada recite, itu menyimpulkan dengan bahasa sendiri. Yang kelima ada review, untuk mengulas gitu. Nah, teknik ini itu mencari makna, mencari tujuan, mencari isi teks dari dan ini juga secara tidak langsung melatih teman-teman untuk memperdalam teknik membaca. Silakan. Nah, komennya boleh dikerjakan. Baik, waktunya bukan dulu ya. Bapak beres-beres selesaikan juga. Selesai mengerjakan LKPD, terdapat dua kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi, tolong minta dua kelompok yang sedang depan. Kalau kita tahu semua ketemu ya. Itu tuh dua itu. Semuanya. Pertanyaan pertama, Anda satu survei dijawab. Sedangkan oleh keluarga pertama atau orang yang ada dari tokoh batas dan tema umum dari teks anekdot. Menurut pendapat kami, teks anekdot adalah mental sekolah. Tokoh yang terlibat adalah tapi jika ada guru. Kata tempat yang terjadi adalah sekolah dan pada waktu pagi hari. Tema utama pada cerita ini adalah isu sosial dan bentuknya juga sekitar sekolah. Yang kedua, pertanyaan. Bukan menikmati pertanyaan survei tadi, bukan pada seluruh teks, alternatif, variasi, bikin kreatif, orang, dan yang jadi dalam teks pertanyaan pertama. Apakah kesehatan mental itu penting ketika kegiatan di bidang kesehatan mental? Yang kedua, bagaimana menyeimbangkan antara kesehatan mental dan kepentingan bersama? Dan ketiga, kenapa kesehatan mental itu penting? Tadi itu dua. Di contoh pernyataan atau konflik utama dalam anekdot ini, pernyataannya ketidaksetujuan seminar, yang kedua waktu yang padat, dan yang ketiga kurangnya waktu tidur. Pertama itu ada ini seminar kesehatan atau uji ketahanan mental, yang kedua bikin mantan, salah maksudnya masa depan, yang ketiga kalau nilai nggak penting kenapa harus jualan visi. Yang keempat, tanpa melihat teks, selipkan kembali teks anekdot yang berada di jari. Pada yang malam, kami mengikuti itu dan menyelesaikan tugas, tiba-tiba mungkin seminar esoknya kami dan teman-teman
temannya dengan membahas tentang minat candaannya antara guru dan murid. Lalu nomor satu pertanyaannya, bagian mana dan yang kedua yang paling berkesan dari kelompok? Mengapa bagian guru dan pembukaan? Jawabannya, bagian teks yang dikirimkan tadi salah mengirim misalkan. Lalu pernah kelompok mengalami perasaan atau Pada akhir kegiatan inti, guru meminta siswa untuk mengisi lembar refleksi diri terlebih dahulu untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa dan efektivitas pengkondisian kelas oleh guru. Pada Di sini sudah mulai konsumsi juga tentang isu kesehatan mental. Dan sekarang masih SD kayak teman-teman baru saja jadi baru pertama kali mengisi teks mengenai seks dengan emis kayak. Nah, itu mengingatkan saya bahwa teman-teman sudah tahu. Sekarang teman-teman terakhir isi refleksi dari teman-teman dan teman-teman pada itu. Selanjutnya, kegiatan penutup. Pada kegiatan ini terdapat kegiatan tanya jawab, di mana guru akan menjawab pertanyaan dari siswa. Baik, setelah kegiatan tadi, apakah teman-teman yang punya pertanyaan terlebih Yang selanjutnya, guru meminta siswa untuk menyimpulkan pembelajaran. Siswa menyimpulkan apa saja yang telah dilakukan selama proses pembelajaran. Baik, sekarang teman-teman ada yang bisa menyimpulkan di sini? Kita jawab. Jadi, Iya, tadi pada Benar kita kesehatan mental, karena ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan kita dalam kesehatan mental, dan juga penyebabnya bukan dari orang tua, lagi misalkan tahu dari lingkungan kita juga ada solusinya. Solusinya bisa dengan sering jangan di TK itu bisa bicara ke teman atau yang kita percaya gitu, dan juga begitu. Mengakhiri pembelajaran, saya punya kata-kata nih. Berbicara tidak bersama berbicara. Sama orang di jalan yang masing-masing. Yang melihat apa lain, karena setiap kali melihat apa lain kita tidak ada apa-apa nih. Kalau kita menilai sendiri, maka kita merasakan proses dalam kita dari hari ke hari. Dan pembelajaran ditutup dengan membaca doa, juga mengucapkan salam penutup. Ya, biar terima kasih teman-teman sudah terima pelajaran ini, dan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan, mohon maaf atas kesalahan apapun, mohon maaf bila saya masih kurang, kita yang dulu bersama.